Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jamaah saat kami masih berpisah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Pilihan yang Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam hari pada tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, kita akan kembali dalam majelis ilmu salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan kepada kita rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita ketenangan dan menyebutkan satu nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di majlis yang lebih mulia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastana qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum la nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Biasa kita kaji pada malam Rabu, kita membahas tentang asal muslim dan dunia akhlak karya Ustaz Hamid Al-Baid hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan menjual di bawah harga pasar, di mana syariat memandang seorang menjual di bawah harga pasar. Padahal memang kita menjual di bawah harga pasar. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Permainan harga merupakan suasana yang banyak mempengaruhi kelancaran dalam dunia bisnis. Konsumen sebagai pihak yang menerima penawaran akan selalu cenderung memilih penjual yang bisa menawarkan harga paling murah. Di pihak lain, sebagian trader lebih mengedepankan percepatan cash flow agar ROA atau return of asset dan return of equity bisa meningkat. Yang keduanya adalah parameter untuk mengukur profit stabilitas perusahaan. Karena alasan ini terkadang sebagian pedagang banting harga, bahkan terkadang dia menjual barangnya di bawah harga pasar. Memang di satu pihak konsumen sangat diuntungkan, tapi di pihak lain bisa mengancam eksistensi pedagang lain. Bahkan bisa menimbulkan ketegangan di antara mereka. Disinilah kita menghadapi dua pertimbangan. Yang pertama, menurunkan harga di bawah harga pasar. Dalam kondisi ini memberikan maslahat yang lebih menguntungkan konsumen, namun mengancam pedagang lain. Yang kedua, menaikkan harga sebagaimana harga pasar. Dalam kondisi ini lebih menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga tidak menjadi ancaman bagi pedagang lain, namun tidak menguntungkan konsumen. Dalam pertimbangan ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang dengan harga di bawah harga pasar. Kita sedang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang perbolehkan tidak menjual di atas harga pasar. Maka sekarang bahasannya adalah bagaimana kalau seorang pedagang menjual di bawah harga pasar. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala Mainan harga merupakan suasana yang banyak mengalami kelancaran dalam dunia bisnis. Konsumen sebagai pihak yang menerima penawaran akan selalu cenderung memilih penjual yang bisa menawarkan harga paling murah. Apalagi sekarang mall offline ya, atau mall besar sekarang sudah mulai banyak yang tutup depan.
Di BTS aja tinggal berapa saja tes. Yang tersisa tinggal mulai Republik aja jamaah kembali ke sana. Kalau bisa, karena di online seperti materi untuk tes itu harganya benar-benar berbeda ya dengan seorang datang kepada penjual di mall-mall secara langsung. Ini sangat memberikan keuntungan bagi konsumen jemaah. Apalagi nggak usah capek nyalain mobil misalnya atau naik motor panas-panasan, barang sampai di rumah. Pertama ibu biasanya istri tiba udah ada yang ngetok di rumah ada paket soal harga yang relatif lebih murah. Bagaimana syariat memandang hal ini? Apalagi jamaah ternyata di marketplace juga para pedagang itu bersaing harganya, dan harga yang paling murah biasanya yang paling sering dikunjungi oleh konsumen. Maka terkadang juga ternyata menimbulkan ketegangan di antara para penjual. Disinilah kita menghadapi dua pertimbangan. Yang pertama, menurunkan harga di bawah harga pasar. Tentu masalah ini kembali kepada konsumen, tetapi para pedagang yang lain yang akan terurus. Dan yang kedua, kalau menaikkan harga sebagaimana harga pasar, kondisi ini lebih menjaga kestabilan harga di pasar, namun tentu tidak menguntungkan konsumen. Dua hal ini yang menjadi pertimbangan para ulama hingga mereka berbeda pendapat apakah boleh seorang pedagang menjual barangnya di bawah harga pasar. Namun sebelum masuk ke dalam khilaf, beliau ingin menyebutkan dulu tentang al-jalib. Nah, aturan untuk al-jalib. Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, kami perlu menyebutkan bahwa masalah permainan harga tidak berlaku untuk para importir atau al-jalib. Mereka yang pulang barang dari luar dan dijual dengan partai besar di pasar. Nah, jadi khilaf para ulama yang nanti akan disebutkan oleh Ustaz Taqabullah ini tidak berlaku kepada importir atau dalam bahasa Arab al-jalib. Yang mereka ambil barang dari luar kemudian menjualnya dengan partai besar di pasar. Nah, terdapat penegasan para ulama sepakat bahwa al-jalib atau importir diberi kebebasan untuk menetapkan harga untuk barang yang dia jual. Kita akan menyebutkan keterangan Ibnu Rushd. Nah, para ulama sepakat di sini bahwa al-jalib itu importir diberi kebebasan untuk menetapkan harga barang yang dia jual. Bagaimana diukilkan oleh Imam Ibnu Rushd al-Hafidh di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Nah, di antara masalah yang tidak diperselisihkan bahwa para importir atau al-jalib tidak ada penetapan harga. Di tempat lain beliau mengatakan untuk para importir tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka tidak dibatasi dalam menentukan harga untuk barang yang dia datangkan ketika dijual. Nah, beliau menyebutkan itu Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala mimma ikhtilaf fihi annahu la yusahhar ala al-jalab. Antara masalah yang tidak diperselisihkan, bahkan kita diperselisihkan bahwa para importir terjelak tidak ada penetapan harga. Mengapa mereka diberi kebebasan menentukan harga? Mengapa mereka diberi kebebasan menentukan harga? Karena barang yang dibawa para importir merupakan sumber
keberadaan barang yang beredar di pasar. Misalnya di pasar Jakarta, buah salak didatangkan dari Jogja. Si A adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta. Ketika si A membawa sekian kontainer salak, dia diberi kebebasan untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah harga pasar, karena posisi si A adalah sumber keberadaan salak di pasar. Ini bagian dari pengalaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang orang kota menjual barang milik orang desa yang dia antar ke pasar. Orang desa yang masuk pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar, meskipun dengan harga murah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah orang kota menjual barang orang desa. Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan lainnya. Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena mereka sudah untung besar. Konsumen pasar akan untung sehingga kebutuhannya tercukupi tanpa harus keluar banyak biaya. Ini bagian dari cara Allah memberikan rezeki kepada mereka, sehingga pengawas pasar tidak boleh meminta mereka untuk menaikkan harga. Nah, jawabannya, karena barang yang dibawa para importir merupakan sumber keberadaan barang yang berada di pasar. Jika si A adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta dan dia membawa sekian kontainer salak, maka dia diberikan kebebasan untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah harga pasar. Saya kemarin beli salak untuk sesi itu sekilo di pasar ya, 10.000 ya. Kalau bulan untuk seorang tengkulak, maka dia boleh menjual misalnya sekilo cuma 3.000 atau 4.000 ya. Karena dia memang tengkulaknya yang beli yang datangkan salak dari luar kota. Jadi paham ya Pak? Maka tidak boleh misalnya si tengkulak ini diawasi harganya. Karena dia yang membeli, karena dia yang menyediakan jalan menyediakan salak dari luar kota ya Pak. Maka diperbolehkan. Itu juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa yang diantar ke pasar. Orang desa yang masuk ke pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga murah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yabi'adul riba, da'un nasa yushdillahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa. Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh orang kota itu menyetor di jalan orang-orang desa yang bawa hasil alam, hingga akhirnya orang kota yang menjualkan di pasar. Biarkan mereka sampai ke pasar kemudian menjualkan barang yang mereka bawa dari hasil alam dan mereka jual sendiri di mana? Di pasar. Walaupun dengan harga yang murah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki antara satu dengan yang lainnya. Ketika petani desa itu didiamkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena merasa sudah untung besar. Konsumen pasar akan untung sehingga kebutuhannya tercukupi tanpa harus keluar banyak biaya. Ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Nah, baik, kita masuk ke khilafnya. Fadhal. Gantian Pak, baca. Hukum banding-bandingan harga. Hukum banding-bandingan harga. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai hukum menjual
barang di bawah harga pasar bagi para pedagang yang ada di pasar. Ada 3 pendapat ulama mengenai hal ini. Nah, ini sampai khilafnya ada 3 jamaah. 3 pendapat ulama, bolehkah seorang menjual barang di bawah harga pasar atau istilahnya banting harga dulu. Nah, pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Ibnu Hazm. Dalam Al-Insaf dinyatakan, menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali tidak boleh memaksa penjual jual seharga umumnya di masyarakat. Dan ada pendapat ini tidak dilarang. Ibnu Hazm mengatakan, boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli maupun selain pedagang asli, untuk menjual barangnya di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar, dan masyarakat di pasar tidak boleh menghalanginya, tidak pula pemerintah. Kedua, penjual wajib mengikuti harga pasar. Penjual dilarang menaikkan atau mengurangi di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat Ibnu Zazi, ulama Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Zazi mengatakan, siapa yang menambahkan harga melebihi harga pasar atau menguranginya, maka dia diperintahkan untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di masyarakat atau harga pasar. Dalam kitab Al-Iqna mazhab Hambali dinyatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan untuk memaksa pedagang agar melakukan transaksi jual beli dengan harga standar. Ketiga, pendapat Imam Malik. Beliau memiliki pernyataan terkenal. Siapa yang menurunkan di bawah harga pasar maka dia dihukum. Bentuk hukumannya adalah dia diusir dari pasar. Namun jika dia tinggal di pasar diperbolehkan. Jika telah diketahui mengenai larangan penerapan harga, maka kasus yang dikhawatirkan berbahaya. Ketika tidak ada penerapan harga, ada terjadinya penambahan harga, dan ini mungkin untuk dicegah. Dengan dibuat aturan, siapa yang menurunkan harga, ada pilihan sesuaikan harga di masyarakat atau pergi dari pasar. Ibnu Wahb pernah menyebutkan keterangan dari Imam Malik, tidak boleh menetapkan harga untuk pelaku pasar karena ini kezaliman. Namun jika di pasar harga barang senilai 110 sah, namun ternyata ada orang yang menurunkan 1 sah atau dengan kata lain jadi 9 sah, maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Pendapat Imam Malik didasarkan riwayat bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Baltaah yang sedang menjual zabib atau anggur kering. Lalu Umar bertanya, berapa kamu jual, wahai Hatib? Seharga 2 pun, jawab Hatib. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalian berjualan di pasar kami telah menghabiskan tenaga kami dalam mengaturnya, membuat kami lelah. Kemudian kalian bisa bebas berdagang, jual seharga 1 sah atau 4 mud. Jika tidak, kamu tidak boleh berjualan di pasar kami. Atau jika tidak, silahkan kamu keluar negeri dan pulang barang dari luar, dan silahkan kamu jual sesuai keinginan kalian. Standar harga mereka menggunakan acuan volume atau takaran mud dan sah. 1 mud sama dengan 1 sakupan 2 telapak tangan, sementara 1 sah sama dengan 4 mud. Dan yang ditakar adalah bahan makanan, karena bahan makanan menjadi transaksi ketika itu. Dalam riwayat ini, Umar tidak melarang Hatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah, karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang menurutnya kepada pribadi, Kamu bosan ketemu rombongan dagang dari Taif. Setiap gangguan yang menurutnya kembali kepada pribadi maupun orang lain. Terus melakukan. Maupun orang lain. Nabi SAW bersabda, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ya sekali Allah Subhanahu wa taala, ini 3 pendapat tentang
bolehkah seorang membanting harga, jual harga di bawah pasar? Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i, kemudian Hambali dan mazhab Zahiri yang diwakili oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan di sini diantaranya berkata dari mazhab Hambali dalam kitab Al-Insaf di Masail Khilaf. Penulis ini mengatakan yahrumu qawluhu bi kanasi ala sahih dan mazhab fihi wajib la yukram. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali tidak boleh memaksa penjual jual seharga umumnya di masyarakat, dan ada pendapat ini tidak. Jadi mazhab Hambali tidak boleh memaksa penjual dengan harga yang ada di masyarakat. Nah, ini pendapatnya mazhab Hambali. Begitu juga Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Halal. Boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli maupun selain pedagang, untuk menjual barangnya di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar. Dan dalilnya juga jelas apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dahun nas yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Biarkanlah manusia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dengan cara transaksi antara satu dengan yang lain. Ini menjadi dalil bagi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, penjual wajib mengikuti harga pasar. Berarti pendapat kedua ini melarang penjual mengurangi harga di bawah harga pasar. Ini pendapatnya Ibnu Jazzi. Allah Ta'ala yang lebih tepat bacanya Ibnu Juzai. Dan kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau adalah ulama dalam mazhab Maliki. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau berpendapat dilarangnya dengan dalilnya Ibnu Umar radhiyallahu taala atau dengan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Juzai mengatakan wa man zada fi sa'il aw naqasa minhu umira bil haqi bi sa'il nas. Siapa yang menambahkan harga melebihi harga pasar atau menguranginya, maka dia diperintahkan untuk menyamakan harga yang berlaku di masyarakat. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, dan ini pendapat yang lebih keras. Pendapat Imam Malik rahimahullah taala, kata beliau, siapa yang menurunkan di bawah harga pasar maka dia dihukum, dan bentuk hukumannya adalah dia tidak boleh berjualan di pasar. Tapi kalau di luar pasar silakan. Tapi kalau dalam pasar maka dia tidak boleh menjual dengan harga di bawah pasar. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Imam Malik, la yusa'aru ala ahli al-aswaq fa inna dzalika dzulmun, walakin idza kana fi suqi asratu aswaq fa hatta hadha sa'an umira an yukhrija min as-suq atau an yukhraja min as-suq. Tidak boleh menetapkan harga untuk pelaku pasar karena ini kedoliman. Namun jika di pasar harga barang senilai satu sok, namun ternyata ada orang yang mengulurkan satu sok saja, jadi 9 sok, maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Itu juga Imam Malik mendasari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika seorang sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual zabib, yaitu anggur kering. Umar bertanya, berapa kamu jual wahai Hatib? Kata Hatib, seharga 2 mud. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tabta'una bi abwabina afniyatina wa aswaqina taqta'una riqabana thumma tabi'una kayfa syi'tum bi'sa'an illa fala tabi fi suqina wa illa fasiru fil ard wajribu thumma yabi'u kayfa syi'tum atau thumma bi'u kayfa syi'tum.
Kalian berjualan di pasar kami telah menghabiskan tenaga kami, membuat kami lelah, kemudian kalian bisa bebas berdagang. Jual seharga 1 sok 4 mud, jangan 2 mud. Bagaimana yang engkau jual, wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Jika tidak, kamu tidak boleh berjualan di pasar kami. Atau jika tidak, silahkan kamu keluar negeri atau keluar daerah dan pulang barang dari luar. Dan ketika itu silahkan, wahai Hatib, engkau menjualnya dengan harga sesuai keinginanmu, karena dia sebagai jali, sebagai importirnya. Itu baru boleh kata Umar. Tapi kalau engkau menjual dan engkau hanya pedagang, bukan penjali, bukan importir, maka tidak boleh menjual kecuali dengan seharga 1 sok, bukan 2 mud. Karena 1 sok ini lebih tinggi daripada 2 mud. 1 sok itu 4 mud. Kalau 2 mud itu setengah dari 1 soknya atau setengah soknya. Dan Umar bin Khattab melarang Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam riwayat ini Umar tidak melarang Hatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah. Dia melarang Hatib bin Abi Balta'ah kalau menjual dagangan tersebut di pasar Madinah, karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Kalau mau jual dengan harga yang kau inginkan, silahkan, tapi kau menjadi importirnya, wahai Hatib, atau kau berjualan tapi jangan di pasar Madinah. Dan Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Mana jamaah? Mana yang lebih tepat? Dapat 1, 2 atau 3? Nah, dapat yang pertama, ada ulama membolehkan, bagaimana sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dapat yang kedua, tidak boleh menurunkan harga di bawah harga pasar. Dapat yang ketiga, ini lebih keras lagi. Siapa yang menjual di bawah harga pasar, dapat yang ketiga, tidak boleh berjualan dan diusir dari pasar. Mana jemaah? Betul. Kalau Ustaz Habibullah Ta'ala memilih pendapat betul. Baca. Tarzim, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat pertama, bahwa penjual diberi kebebasan untuk menjual barangnya sekalipun dengan harga di bawah harga pasar, dengan pertimbangan pertama, bahwa manusia memiliki kebebasan terhadap hartanya sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, manusia berkuasa terhadap harta miliknya, tidak boleh siapapun mengambilnya meskipun sebagian tanpa keterangan dari mereka, kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka, dan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Adapun tadi yang kedua, apa yang dilakukan Umar terhadap Hatib adalah ijtihad Umar dan bukan prinsip yang tidak mungkin mengalami perubahan. Karena itu disebutkan dalam riwayat lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya, dan bahkan beliau mengizinkan Hatib untuk menjual barangnya di pasar di bawah harga normal. Dalam Mukhtasar Al-Muzani disebutkan riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau menceritakan bahwa Umar pernah bertemu Hatib bin Abi Balta'ah di pasar yang dekat tempat salat. Sementara di depan Hatib ada 2 wadah besar berisi jabib atau bisnis. Umar pun menanyakan berapa harganya. Jawab Hatib, 2 mud, harganya 1 dirham. Umar lalu mengingatkan. Langsung ketika Umar pulang aja, ini mengulang riwayatnya. Ketika Umar pulang, beliau berpikir mengenai keputusannya terhadap Hatib. Lalu beliau mendatangi Hatib di rumahnya dan menarik kembali ijtihadnya. Yang saya sampaikan kepadamu kemarin bukan ketetapan atau keputusan dariku. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk penduduk masyarakat. Silahkan kamu jual sesuai keinginanmu. Ketiga, alasan membahayakan pasar tidak diterima karena Islam memberikan toleransi bagi orang desa yang masuk ke pasar kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal. Yang ini tentu saja sangat menguntungkan konsumen di pasar, meskipun bisa jadi mengganggu pedagang di pasar. Bahkan Nabi SAW menyebut hal ini sebagai salah satu cara Allah memberi rezeki kepada para hambanya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yabi khadirun liyabadi daun nasya yarjudihu wahu ba'duhum min ba'di. Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa
biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena merasa sudah untung besar. Jika alasan membayangkan hal itu berlaku, tentu orang desa yang masuk ke pasar harus menjual barangnya sesuai dengan harga normal agar tidak mengganggu para pedagang lain di pasar. Jika Nabi SAW mengizinkan orang kampung menjual barang di bawah harga pasar, berarti bentuk mengganggu pedagang lain tidak diperhitungkan dalam syariat. Keempat, kita memiliki kaidah yang masyhur bahwa maslahat umum lebih dahulukan daripada maslahat khusus. Takliku musolihatin amati ala musolihatin khosyah. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Dalam sebuah pasar, tentu saja populasi pembeli jauh lebih besar dibandingkan populasi penjual. Menjual dengan harga yang rendah akan lebih menguntungkan populasi yang lebih besar di pasar, yaitu konsumen. Meskipun bisa jadi mengganggu populasi yang lebih kecil di pasar, yaitu pedagang, karena maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Nah, Allah Ta'ala Ustaz Habibullah Ta'ala memilih pendapat yang pertama karena 4 alasan, yaitu pendapat boleh bagi penjual menjual harga di bawah harga pasar. Yang pertama, alasannya manusia memiliki kebebasan terhadap harganya, sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Karena barangnya barang dia, terserah dia mau jual harga berapa jemaah, benar kan? Antum punya barang, terus antum mau jual dengan harga yang murah misalnya karena antum nggak butuh sama barang tersebut. Itu kan barang antum, benar kan? Bukan barang orang lain. Maka di sini diperbolehkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan an-nasu musallituna ala amwalihim laysa li ahadin an ya'khudhaha wa la syai'an minha bi ghairi bi anfusihim illa fil mawadi' allati tulzimuhum wa laysa hadha minha. Manusia berkuasa terhadap harta miliknya. Tidak boleh siapapun mengambilnya meskipun sebagian tanpa kerelaan dari mereka, kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka. Dan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Dari sini Imam Syafi'i mengatakan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Jadi biarkan ada barang itu barang milik penjual, maka dijual dengan keriduan dia, dipersilakan. Ini pertimbangan yang pertama yang membuat pendapat pertama itu lebih bagus. Kita dengar saja terlebih dahulu termasuk. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alasan yang kedua jemaah, kenapa pendapat pertama lebih kuat? Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah melarang Hatib bin Abi Balta'ah itu beliau anulir pendapatnya. Beliau rujuk dari pendapat melarang Hatib bin Abi Balta'ah. Karena ternyata disebutkan dalam riwayat Imam Al-Muzani dalam kitab beliau Mutasawwir Al-Muzani dari riwayat Al-Qasim bin Muhammad. Kalau asal yang Umar bin Khattab itu diriwayatkan oleh Imam Ar-Razzaq dalam Al-Musannaf. Di dalam Asal Al-Muzani disebutkan ternyata Umar bin Khattab itu rujuk mengalui pendapatnya melarang Hatib bin Abi Balta'ah untuk menurunkan harganya. Ketika Umar pulang, disebutkan riwayat tambahan dalam kitab Mukhtasar Al-Ghazali. Umar pulang ke rumah. Beliau berpikir mengenai keputusannya terhadap Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu mendatangi Hatib di rumahnya dan menarik kembali istihadnya, menulir pendapat pertamanya dan mengatakan innal ladzi qultu laka laysa bi azimatin minni wala qada innama huwa syai'un aradtu bihi al-khair li ahli al-balad fa haythu syi'ta fabi wa kaifa syi'ta fabi. Yang saya sampaikan kepadamu kemarin bukan ketetapan atau keputusan dariku,
untukku. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk penduduk. Silahkan kamu jual sesuai keinginanmu. Insyaallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan disebut oleh para ulama beliau adalah mulham. Tapi beliau rujuk dari perkataannya. Dan inilah sebenarnya jiwa laki-laki jamaah. Kalau seandainya dia salah atau menganggap pendapatnya keliru, dia katakan anak keliru, anak telah salah dalam mengatakan. Dan beliau akhirnya memerintahkan Hatib bin Abi Baltaah untuk menjual sesuai dengan keinginan. Mau dijual 2 sok, apa 2 pun silakan. Walaupun harga pasar saat itu satu sok. Yang ketiga, alasan membayarkan pasar tidak diterima karena Islam memberikan toleransi bagi orang desa yang masuk ke pasar kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal. Yang ini tentu saja sangat menguntungkan konsumen di pasar, meskipun bisa jadi mengganggu pedagang di pasar. Bahkan Nabi SAW menyebut hal ini sebagai salah satu cara agar Allah membagikan rezeki kepada para hamba-Nya sebagaimana hadis yang telah disebutkan. Maka jamaah sekalian, ini jadi dalil yang sangat kuat ya, diperbolehkan untuk menjual harga di bawah pasar. Nabi SAW membiarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lain. Yang keempat, alasannya dalam Islam ada kaidah yang sangat masyhur bahwa maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Taqdimul maslahat al-'ammah al-maslahatil khassah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Muwafaqah. Dia mengatakan maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Dan kalau di pasar jamaah yang lebih banyak pembeli atau penjual? Beli. Dalam sebuah pasar tentu saja populasi pembeli jauh lebih besar dibandingkan penjual. Maka menjual dengan harga yang rendah akan lebih menguntungkan populasi yang lebih besar di pasar, yaitu konsumen atau pembeli. Meskipun bisa jadi mengganggu populasi yang kecil di pasar, yaitu pedagang. Karena kaidah menyebutkan maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Allah Ta'ala alam bisawab. Mana ada orang jemaah? Nah, ketemu salah seorang ustaz, beliau yang memiliki bisa mendengar bahasa Arab, dan beliau juga khusus bahasa Arab, bangun juga kampung bahasa Arab di Bogor. Insyaallah jemaah, beliau sekarang yang menurunkan harga umroh. Tahu antum kalau yang untuk khusus guru sama pendidik itu harganya cuma berapa? 15 juta. 15 juta itu sudah dapat makan semuanya dan 9 hari. Tapi jamaah Bang Adi pada tidur tadi. Enggak. Itu dicas sama pemerintah jamaah, terutama Kementerian Agama. Ini yang merusak harga. Padahal ya, kata beliau alasannya bagus juga ya, jadi kalau obat-obat itu harga eceran tertinggi ya. Kenapa kalau umroh malah dilarang harga di bawah 24 juta, masalah 21 juta? Lalu justru dengan harga segitu akan mudahkan siapa yang ingin umroh dengan harga yang, nah kan harga umum kalau tidak salah 19 juta jam. Tapi ini harga khusus buat Pak Gardadi atau pendidik, guru, itu beliau memberikan harga yang sangat ekonomis, 15 juta juga. 15 juta.
Kalau yang umum muatan 19 juta atau 20 juta. Tapi beliau juga punya paket yang agak di atas. Nah, itu tergantung dari penginapan dan juga dekatnya pada tempat ibadah, itu Masjidil Haram dan Masjid saja. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala ini yang mudahkan, terutama bagi yang ingin umrah atau haji. Ternyata waktu menunggunya cukup lama, dia bisa ada yang umrah dengan harga yang ekonomis. Dan insya Allah beliau amanah, bukan seperti travel yang memakai sistem Allah besar harga murah, ternyata apa? Itu untuk harga-harga yang lain hingga akhirnya hancur. Dan banyak sekali jamaah yang tidak berangkat karena sistemnya yang Allah besar. Tapi saat ini Allah Taala saat paling utama beliau jadi bisa itu proses bahasa Arab yang Masya Allah memudahkan bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Allah Taala alam bisawab. Dan jemaah, mungkin ada yang ingin tanya mengenai definisi al-jalib kan, pengertian apakah hanya resepsi aja berbeda? Apakah waktu zaman Rasulullah al-jalib itu pengertian dari kota ke desa, sementara waktu zaman yang sekarang al-jalib itu adalah importir yang mendatangkan barang dari luar ke kita. Jadi pedagang kita mendatangkan barang-barang dari luar, contohnya mungkin barang dari Cina misalnya, tekstil atau apa, karena itu ternyata harga di pasar di Indonesia dalam negeri jauh lebih murah dibanding dengan harga produksi lokal. Nah, barangkali hanya pengertian al-jalib itu mungkin pada waktu itu al-jalib itu ilustrasi dari Ustaz Amin Badri, hanya mendatangkan barang dari luar kota ke dalam kota ya, seperti dari Jogja ke ini ya. Tapi kalau menurut pengertian umum, importer adalah mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri, domestik gitu kan gitu. Ya, ini buat memudahkan gambaran saja. Jadi yang disebutkan importir itu sebenarnya zaman dahulu negara itu kecil kan, apalagi kota Madinah, kota Mekah itu satu negara, tapi kalau sudah sampai di negara lain kadang belum takluk kan. Pak Nabi SAW anggapnya kalau misalnya dari luar kota masuk ke dalam kota dikatakan al-jalib. Kalau kita dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu masukkan dari, walaupun bisa juga mana dari luar kota yang tadi disebutkan contohnya oleh Al-Ustaz itu dari Jogja ke Jakarta, itu juga bisa dikatakan al-jalib. Allah Ta'ala. Lagi jamaah? Ada bang? Jadi satu perjalanan usaha bagi orang-orang masyarakat kecil itu. Seperti halnya keluarnya Shopee, Lazada, segala macam itu kan menguasai pasar keseluruhannya. Bagi masyarakat diuntungkan, tapi bagi pedagang-pedagang memang dihancurkan. Sekarang ini kan semuanya itu dipegang oleh salah satu modal-modal besar. Bagaimana dengan hal seperti ini bisa membuat masyarakat menang? Masalahnya kan bukan satu orang aja yang dirugikan, semua pedagang kecil dirugikan oleh seorang pengusaha besar memegang kekuasaan seperti halnya Lazada dan sebagainya tadi. Apakah ini membuat masyarakat menjadi tenang? Masalahnya sekarang ini aturan-aturan itu bukan main kalau menjadi seperti ini. Nah, untuk itulah buku ini dibuat Pak. Jadi justru ini menjadi sebuah motivasi bagi pedagang-pedagang muslim membuat pasar sendiri. Karena kemarin baca juga salah satu ustaz di Allah Taala, beliau menggunakan teknologi AI itu langsung ngambil ke Cina, jadi nggak lewat lagi marketplace. Jadi dia nulis, kemudian diterjemahkan dengan AI-nya,
ke dalam bahasa Cina. Dia impor langsung dari Cina. Yang antum maksud mungkin dagang besar dia yang main di Indonesia. Nah dia langsung ngambil dari Cina nya langsung. Jadi nggak lewat dagang besar sini, itu mungkin bisa jadi salah satu solusi. Dan kalau seandainya kaum muslimin benar-benar ya kuat, nggak sendiri-sendiri, kenapa mereka benar-benar besar itu kuat? Karena mereka memiliki apa? Perkumpulan. Dan kaum muslimin sekarang di sini apa? Pecah-pecah, ingin mengambil keuntungan di sini, benar kan? Kan jadi buat buku ini bahasa Muslim seharusnya dengan kita bergabung bersatu, tidak mengantungan lagi dengan orang-orang yang besar yang sudah besar. Lagi sekarang masih saja kaum muslimin ya percaya dengan bank konvensional. Coba kaum muslimin narik semua dana di bank konvensional, apakah mereka tidak kelabakan juga? Langsung ekonomi. Tapi kenapa kaum muslimin? Karena masih belum tersadarkan dengan ekonomi yang seharusnya dibangun untuk dari kaum muslimin untuk kaum muslimin, bukan dari mereka orang kafir untuk diri kaum muslimin. Jadi kami untuk dan itu yang harus kita paham. Allah Ta'ala bisawab. Subhanallah yang tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.